jadi masalah itu di manajerial, wawancara sosiokultural itu banyak soal-soal pengecoh. Jadi hanya perlu kehati-hatian di situ. Tapi yang sulit adalah eh, itu tadi yang saya bilang, yang halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pada kesempatan kali ini saya akan share tips trik bagaimana bisa lolos seleksi P3K tahun 2023 ini. Insya Allah yang nonton video ini dan terapkan apa yang saya berikan akan lolos nanti di tahun 2023 ya. Ini ada beberapa tips yang saya ingin kasih kepada teman-teman. Tapi sebelum lanjut, saya mau teman-teman bantu subscribe dulu, like dan bantu share sebanyak-banyaknya biar video ini banyak memberi manfaat untuk orang lain ya. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke tips yang pertama. Jadi tips yang pertama adalah doa ya, perbanyak doa, perbanyak doa. Salah satunya yang pertama itu adalah mohon doa restu dari orang tua kalau orang tuanya masih hidup ya teman-teman. Jadi jangan sekali-sekali memandang enteng, memandang remeh doa dari kedua orang tua teman-teman. Kalau sudah meninggal ya tidak apa-apa, ziarahi kuburnya dulu sebelum teman-teman berangkat ke tempat ujian, misalnya sehari sebelum atau 2 hari sebelum ujian. Tidak apa-apa teman-teman ke sana berziarah, kemudian berdoa untuk kedua orang tua teman-teman. Kemudian teman-teman juga harus aktif berdoa untuk di lain sisi juga ya, di tempat teman ingin ujian. Sebelum ujian banyak berdoa, banyak bersolawat ya. Kemarin teman mengajar saya sempat ingin saya minta untuk berbagi tips trik bagaimana lulus CPNS di sekolah saya, kemudian bagaimana lulus PPG. Dia itu mulus-mulus ya, namanya Pak Basir. Dia itu mulus-mulus mulai dari CPNS sampai PPG. Barusan ini PPG baru diterima ya sertifikat pendidiknya. Sempat saya minta untuk berbagi tips bagaimana cara lulus ASN dengan mudah, kemudian lulus PPG Daljab dengan mudah. Padahal dia tidak terlalu belajar ya. Ujian UP PPG itu sulit, tapi lancar-lancar saja ya. Katanya cuma 2, yaitu perbanyak sholawat dan perbanyak bersedekah. Nah itu dia simple ya, dia singkat saja dan tidak perlu. Kalau saya yang bagi tips triknya atau strategi mudah untuk lulus ASN dan PPG kemarin, dia hanya bilang mungkin saya akan tidak sampai 1 menit ya, mungkin saya hanya akan bilang perbanyak sholawat dan perbanyak bersedekah. Nah itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang selanjutnya adalah ketika teman-teman berada di ruang ujian, usahakan teman-teman benar-benar fokus ya, jangan gugup, usahakan tetap santai dan tetap fokus. Karena kalau teman-teman gugup itu otomatis akan mengacaukan konsentrasi teman-teman pada saat membaca soal. Saya yakin teman-teman yang gugup akan susah menangkap soal yang ada di depan layar komputer teman-teman. Jadi usahakan santai pada saat hari H, pada saat teman-teman ujian, usahakan teman-teman santai, jangan gugup ya, apalagi merasa dikejar-kejar oleh waktu. Dikejar-kejar oleh waktu juga berbahaya ya, karena kita baca teks, karena teksnya panjang-panjang, apalagi di bahasa ya. Apalagi di bahasa, jadi hati-hati. Di bahasa itu panjang-panjang, baik bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan sebagainya. Itu teksnya panjang banget. Jadi teman-teman harus fokus, harus konsentrasi, bisa menangkap kata kunci yang ada di soal tersebut sehingga bisa langsung mengetahui jawabannya. Jadi tidak usah terlalu buru-buru karena waktu.
Jangan dikejar-kejar ya. Biasa ada dalam hati itu kalau muncul. Saya sering ujian seperti itu. Biasa kalau ujian, waktu, panjang banget waktu. Jangan seperti itu ya. Usahakan tetap tenang, tetap santai dalam ujian tersebut ya. Fokus. Ya disarankan memang cepat ya, karena waktu. Disarankan memang cepat membaca soal karena persoalan waktu, tapi tetap bisa menangkap apa yang diberikan oleh soal. Jangan kadang saya baca 3 kali kalau saya buru-buru, saya baca 3 kali, beberapa kali saya tidak tangkap apa yang dimaksud oleh soal. Jadi itu juga sebenarnya membuang waktu kita secara percuma ya. Apalagi kalau teksnya panjang, ya, itu bisa membuang waktu kita secara percuma. Jadi tetap perlahan tapi pasti ya, maksud saya seperti itu. Usahakan teman-teman membaca perlahan tapi pasti. Kalau bisa cepat dan pasti, kalau bisa ya, karena kita berburu dengan waktu. Kemudian yang selanjutnya adalah yang terakhir dan paling penting adalah dalam tes ASNP 3K itu teman-teman usahakan perkuat di teknis. Usahakan teman-teman perkuat di teknis, karena 80% bahkan hampir 90% yang gagal kemarin PG di P3K itu adalah terkendala di masalah teknisnya. Terkendala di masalah teknis. Yang mana itu teknis? Sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan jurusan kalian. Misalnya kalau teman-teman ini seorang guru atau guru bahasa Inggris, perkuat di bahasa Inggrisnya, perbanyak latihan mengerjakan soal-soal bahasa Inggris ya. Kalau teman-teman guru PAUD, perbanyak mengerjakan soal-soal guru PAUD ya. Banyak latihan di sana. Kemudian kalau teman-temannya misalnya pemadam kebakaran atau teman-teman administrasi, perbanyak pelajari tentang administrasi, perbanyak pelajari tentang hal-hal yang berhubungan dengan damkar atau pemadam kebakaran. Misalnya kalau Satpol PP atau perawat dan sebagainya, perbanyak pelajari itu yang dimaksud dengan kompetensi teknis, kompetensi yang teman-teman emban ya. Misalnya teman-teman memilih guru bahasa Inggris, teman perkuat ilmu kebahasa Inggrisannya ya. Kalau teman-teman memilih administrator ya, teman-teman harus perkuat ilmu administrasinya, seperti itu. Itu yang banyak membuat orang gagal. Kalau di sosiokultural dan wawancara dan manajerial, 3 hal itu tidaklah terlalu sulit. Cuma yang banyak gagal kemarin adalah gagal paham dengan soal, gagal mengerti dengan apa yang diinginkan soal, mungkin karena persoalan buru-buru atau mungkin terkecoh ya. Yang jadi masalah itu di manajerial, wawancara, sosiokultural itu banyak soal-soal pengecoh. Jadi hanya perlu kehati-hatian di situ. Tapi yang sulit adalah itu tadi yang saya bilang, yang teknis banyak orang yang jatuh. Guru PAI banyak yang jatuh di teknis, guru matematika banyak yang jatuh di teknis, bahasa Inggris banyak yang jatuh di teknis. Padahal wawancara sosiokultural itu aman-aman saja dan sebagainya ya teman-teman. Jadi saran saya mulai sekarang, perkuat teknis teman-teman, perkuat doa teman-teman. Insyaallah tahun ini saya yakin kalau teman-teman terapkan itu pasti lulus ya. Itu saja dulu yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan subscriber saya, penonton saya semua lulus ya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan share lagi pengalaman-pengalaman lainnya nanti di video berikutnya.